Pada malam tanggal 10 Agustus tahun 2017, di perairan Copenhagen, Denmark, seorang jurnalis muda naik ke sebuah kapal selam buatan pribadi. Namanya Kim Wall. Ia datang bukan untuk berlibur, bukan untuk mencari sensasi, dan bukan untuk mempertaruhkan nyawanya. Kim datang karena satu alasan sederhana. Ia sedang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis. Malam itu, ia hendak mewawancarai seorang inventor Denmark bernama Peter Madsen. Pria eksentrik yang dikenal karena proyek-proyek ambisiusnya. Kapal selam, roket, dan mimpi besar menembus batas manusia biasa. Dari luar, pertemuan itu tampak seperti liputan unik seorang jurnalis pemberani. Seorang penemu, nyentrik, sebuah kapal selam kecil, dan malam musim panas yang tenang di pelabuhan Copenhagen. Namun tidak ada yang tahu, perjalanan singkat itu akan menjadi perjalanan terakhir Kim Wall. Kapal selam itu sempat terlihat meninggalkan pelabuhan, tetapi Kim tidak pernah kembali. Ketika kapal itu akhirnya ditemukan, Peter Madsen masih hidup. Namun, Kim menghilang tanpa jejak. Awalnya, Madsen berkata bahwa Kim sudah ia turunkan dengan selamat. Namun semakin jauh polisi menyelidiki, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Kapal selam itu tenggelam. Cerita Madsen berubah. Bukti mulai ditemukan satu persatu, dan Laut Denmark perlahan membuka rahasia yang mengerikan. Kasus ini kemudian dikenal sebagai salah satu kasus kriminal paling kelam di Denmark modern. Sebuah kisah tentang ambisi, kebohongan, ruang tertutup di bawah laut, dan seorang jurnalis yang pergi mencari cerita, namun justru menjadi bagian dari cerita paling gelap yang pernah mengguncang dunia. Inilah kisah tragis Kim Wall. Sebelum kasus ini dikenal dunia sebagai pembunuh kapal selam, Kim Wall adalah seseorang dengan hidup yang sangat luas. Nama lengkapnya adalah Kim Isabel Fredrika Wall. Ia lahir pada tahun 1987 dan berasal dari Swedia. Saat meninggal, Kim baru berusia 30 tahun. Namun di usia yang masih muda itu, Kim sudah membangun reputasi sebagai jurnalis internasional yang serius. Ia bukan jurnalis yang hanya menunggu berita datang. Kim pergi ke lapangan. Ia mendatangi tempat-tempat yang tidak selalu nyaman. Ia tertarik pada manusia-manusia yang hidup di wilayah abu-abu. Subkultur, komunitas kecil, kelompok yang jarang diberi ruang, dan cerita-cerita yang tidak mudah dijelaskan hanya dengan satu headline. International Women's Media Foundation menggambarkan Kim sebagai jurnalis pemenang penghargaan yang bekerja dalam berbagai format. Tulisan cetak, video, radio, dan long form. Fokus liputannya meliputi gender, budaya populer, identitas, dan isu-isu luar negeri. Kim juga dikenal sebagai sosok yang memiliki rasa ingin tahu besar. Ia tidak hanya mengejar kisah besar karena dramatis. Ia mengejar cerita karena ada manusia di baliknya. Ia ingin memahami dunia dari sudut yang berbeda. Tulisan-tulisannya pernah muncul di media internasional besar. Sejumlah sumber menyebut ia pernah menulis untuk publikasi seperti The New York Times dan Vice. Bagi teman-teman dan keluarganya, Kim bukan sekadar korban. Ia adalah perempuan cerdas, hangat, pemberani, dan sangat serius terhadap pekerjaannya. Kim memiliki jenis keberanian yang tenang. Bukan keberanian yang meledak-ledak, tetapi keberanian seorang reporter yang percaya bahwa cerita kecil pun bisa menjelaskan dunia yang besar. Ada satu frasa yang sering dikaitkan dengan Kim Wall, the undercurrents of rebellion, atau kira-kira bisa diartikan sebagai arus bawah pemberontakan. Itulah jenis cerita yang ia suka. Bukan selalu pemberontakan dalam arti perang atau kekerasan, tetapi kehidupan di bawah permukaan. Komunitas yang tidak terlihat, budaya alternatif, orang-orang yang memilih jalan berbeda, dan ruang-ruang sosial yang jarang masuk sorotan. Ia dan pasangannya, Ole Stock, disebut sedang bersiap mengadakan pesta perpisahan sebelum rencana pindah ke Beijing pada 16 Agustus tahun 2017. Namun sebelum pesta itu, Kim menerima pesan dari Peter Madsen. Madsen mengundangnya untuk melakukan wawancara di atas UC-3 Nautilus. Peter Madsen, nama lengkapnya Peter Lang R. Madsen. Ia lahir pada 12 Januari
tahun 1971 di Denmark. Ia dikenal sebagai entrepreneur, inventor, dan figur eksentrik dalam dunia teknologi amatir Denmark. Madsen membangun reputasi melalui proyek-proyek ambisius. Ia tertarik pada kapal selam. Ia tertarik pada roket. Ia ingin melakukan hal-hal yang oleh banyak orang dianggap mustahil untuk dilakukan secara mandiri. Selama bertahun-tahun, ia menjadi semacam simbol bagi dunia do-it-yourself engineering di Denmark. Seseorang yang tidak menunggu institusi besar, tidak menunggu perusahaan raksasa, dan tidak menunggu pemerintah untuk membangun sesuatu. Ia punya bengkel, ia punya komunitas, ia punya pengikut, ia punya orang-orang yang melihatnya sebagai sosok kreatif dan berani. Salah satu proyek paling terkenalnya adalah kapal selam UC-3 Nautilus. Kapal itu bukan kapal selam militer besar, ia adalah kapal selam buatan pribadi. Sebuah proyek eksperimental yang membuat Madsen semakin dikenal. Selain kapal selam, Madsen juga pernah terlibat dalam proyek roket amatir, termasuk ambisi untuk mengirim manusia keluar angkasa melalui proyek independen. Dari luar, kisah hidup Peter Madsen tampak seperti cerita tentang ambisi manusia. Bagi Kim Wall, manusia seperti Peter Madsen adalah bahan tulisan yang menarik. Madsen bukan pejabat, ia bukan selebritas biasa. Ia adalah sosok pinggiran yang justru mencerminkan sesuatu tentang ambisi manusia, keinginan untuk menembus batas, untuk menciptakan sesuatu, untuk dikenal, untuk menjadi berbeda. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2017, Madsen menghubungi Kim. Ia mengajak Kim melakukan wawancara di atas kapal selamnya UC-3 Nautilus. Undangan itu datang di waktu yang tidak ideal. Kim sedang mempersiapkan acara perpisahan bersama pasangannya. Tetapi, kesempatan untuk mewawancarai Madsen di dalam kapal selamnya sendiri adalah kesempatan yang sulit ditolak. Malam itu, sekitar pukul 7 malam, Kim Wall naik ke kapal selam itu bersama Madsen. Ia terlihat terakhir kali dalam keadaan hidup di atas kapal itu. Di dalam kapal selam tersebut, hanya ada dua orang. Kim Wall, sang jurnalis, dan Peter Madsen, sang investor. Rencananya, perjalanan itu hanya berlangsung sekitar 2 jam. Tetapi, 2 jam berlalu. Kim tidak kembali. Malam semakin larut, pesan tidak dibalas. Telepon tidak memberi jawaban, dan kapal selam itu tidak kembali ke pelabuhan. Pasangan Kim, oleh staf, mulai panik. Pada dini hari tanggal 11 Agustus tahun 2017, sekitar jam 1:43, ia melapor ke polisi. Kim Wall hilang. Awalnya, mungkin orang berpikir ini kecelakaan laut, kapal selam kecil, perairan malam, kesalahan teknis. Tetapi sejak awal, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Keesokan paginya, UC-3 Nautilus ditemukan. Peter Madsen masih hidup, tetapi Kim tidak ada. Ketika ditanya, Madsen berkata bahwa ia sudah menurunkan Kim dengan selamat di pelabuhan. Jika itu benar, maka Kim seharusnya bisa pulang. Ia seharusnya menghubungi pasangannya. Ia seharusnya terlihat oleh seseorang, tetapi tidak ada jejak Kim setelah naik ke kapal selam itu. Lalu, sesuatu yang lebih mencurigakan terjadi. UC-3 Nautilus tenggelam. Madsen diselamatkan dari air. Polisi kemudian curiga kapal itu sengaja ditenggelamkan untuk menghilangkan bukti. Madsen ditangkap, dan sejak titik itu, kasus orang hilang berubah menjadi investigasi kriminal. Hari-hari berikutnya penuh ketidakpastian. Di satu sisi, keluarga Kim masih berharap ia ditemukan hidup. Di sisi lain, penyidik mulai melihat terlalu banyak kejanggalan. Mengapa cerita Madsen tidak bisa diverifikasi? Mengapa kapal tenggelam? Mengapa Kim tidak pernah muncul? Dan mengapa seseorang yang katanya sudah diturunkan dengan selamat justru hilang tanpa jejak? Tekanan terhadap Madsen meningkat. Lalu ceritanya berubah. Ia tidak lagi berkata bahwa Kim turun dari kapal. Sekarang ia mengatakan bahwa Kim meninggal di kapal selam karena kecelakaan. Menurut salah satu versinya, Kim terkena palka kapal selam yang berat. Madsen menggambarkan kematian itu sebagai tragedi teknis. Tetapi
Penyidik tidak bisa menerima cerita hanya karena terdengar. Mungkin mereka membutuhkan bukti, dan bukti pertama yang benar-benar mengubah semuanya muncul pada 21 Agustus tahun 2017. Seorang pesepeda menemukan bagian tubuh dia di pantai Amager. Tidak lama kemudian, tes DNA mengonfirmasi hal yang paling ditakuti keluarga Kim. Itu adalah Kim Wol. Harapan bahwa Kim masih hidup runtuh seketika. Tetapi penemuan itu juga membuka babak baru. Karena kondisi tubuh Kim menunjukkan bahwa ini bukan kecelakaan sederhana. Ada tindakan setelah kematian. Ada upaya membuang tubuh ke laut. Ada pemberat yang digunakan agar tubuh tenggelam. Penyidik kini tidak lagi hanya bertanya di mana Kim. Mereka bertanya, apa yang dilakukan Madsen terhadap Kim? Pencarian dilanjutkan di KGB. Penyelam Angkatan Laut Denmark membantu polisi menyisir dasar laut. Mereka mencari bagian tubuh lain, pakaian, alat, dan bukti apapun yang bisa mengungkap kebenaran. Pada 7 Oktober tahun 2017, bagian tubuh lain Kim ditemukan, termasuk kepala, lengan, kaki, dan sejumlah barang lain. Penemuan ini kembali menghancurkan versi Madsen. Karena jika Kim benar tewas akibat palka yang menghantam kepalanya, seharusnya ada tanda trauma berat di tengkorak. Namun, polisi menyatakan tidak ditemukan retakan pada tengkorak Kim. Cerita Madsen kembali runtuh. Lalu ia mengubah cerita lagi. Kini ia menyebut kemungkinan gas beracun atau gas buang di kapal selam. Menurut versi itu, Kim berada di dalam kapal saat Madsen berada di luar. Lalu kapal terisi gas. Tetapi pemeriksaan forensik juga tidak mendukung klaim tersebut. Satu demi satu, cerita Madsen gugur. Dan setiap kali bukti baru muncul, ia seperti menyesuaikan narasi. Awalnya, Kim katanya diturunkan, lalu katanya meninggal karena palka. Lalu katanya mungkin karena gas. Namun, fakta tetap sama. Kim Wol naik ke kapal selam Peter Madsen. Kim Wol tidak pernah kembali. Peter Madsen berbohong, kapalnya tenggelam. Tubuh Kim ditemukan di laut dalam kondisi yang menunjukkan upaya pembuangan dan penyembunyian. Penyidik juga menemukan bukti digital yang semakin menggelapkan gambaran tentang Madsen. Dalam persidangan, jaksa menyampaikan bahwa polisi menemukan video kekerasan terhadap perempuan di komputer Madsen. Ada pula keterangan tentang ketertarikannya pada konten kekerasan ekstrem. Jaksa membangun gambaran bahwa pembunuhan ini bukan kecelakaan. Mereka menuduh Madsen telah merencanakan, menyerang, dan membunuh Kim Wol di dalam ruang sempit UC-3 Nautilus. Pada 16 Januari tahun 2018, Peter Madsen resmi didakwa atas pembunuhan, pelecehan seksual, dan perlakuan tidak layak terhadap jenazah. Persidangan dimulai pada Maret tahun 2018. Ruang sidang Copenhagen menjadi pusat perhatian dunia. Di sana, dua narasi berhadapan. Di satu sisi, Madsen tetap menyangkal pembunuhan. Ia mengakui hal-hal tertentu setelah kematian Kim, tetapi membantah bahwa ia membunuh. Di sisi lain, jaksa menunjukkan kebohongan, bukti fisik, perubahan cerita, penemuan tubuh, kondisi kapal, dan bukti digital. Pertanyaan terbesar di sidang adalah, apakah Kim Wol meninggal karena kecelakaan? Atau apakah ia dibunuh? Pengadilan kemudian melihat seluruh rangkaian bukti, bukan hanya satu potongan, tetapi semua potongan yang saling mengunci. Kim terakhir terlihat bersama Madsen. Madsen berbohong tentang menurunkannya. Kapal tenggelam secara mencurigakan. Tubuh Kim ditemukan di laut. Cerita palka tidak cocok dengan kondisi tengkorak. Cerita gas tidak cocok dengan hasil pemeriksaan. Dan tindakan setelah kematian menunjukkan upaya menyembunyikan bukti. Pada 25 April tahun 2018, pengadilan menjatuhkan putusan. Peter Madsen dinyatakan bersalah. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagi publik, ini adalah akhir dari proses hukum utama. Tetapi bagi keluarga Kim, tidak ada putusan yang benar-benar bisa mengembalikan apa yang hilang. Kim Wol tidak pernah menulis artikel itu. Ia tidak pernah pindah ke Beijing. Ia tidak pernah melanjutkan perjalanan jurnalistiknya. Ia tidak pernah pulang dari kapal selam itu. Namun, namanya tidak hilang. Keluarga, teman,
dan komunitas jurnalis membangun Kim Wall Memorial Fund untuk meneruskan semangatnya. Dana itu membantu jurnalis lain mengejar cerita-cerita yang Kim cintai. Cerita tentang subkultur, manusia yang terpinggirkan, dan arus bawah kehidupan yang jarang diperhatikan. Pada akhirnya, kasus Kim Wall bukan hanya kisah tentang seorang di kapal selam. Ini juga kisah tentang seorang jurnalis yang hidupnya direnggut saat sedang melakukan pekerjaannya. Seorang perempuan yang naik ke kapal untuk mencari cerita dan justru menjadi bagian dari cerita paling gelap yang pernah mengguncang Denmark. Kim Wall pergi ke laut malam itu sebagai reporter. Namun dunia mengingatnya bukan hanya karena cara ia meninggal. Dunia mengingatnya karena cara ia hidup. Karena ia mengejar cerita, karena ia memberi suara kepada mereka yang jarang terdengar, dan karena meski suaranya dibungkam, warisannya tetap berbicara. Mungkin bagian paling menyedihkan dari kasus ini adalah kenyataan bahwa Kim Wall naik ke kapal itu bukan karena ia mencari bahaya. Ia naik karena ia percaya pada pekerjaannya. Ia percaya bahwa manusia selalu punya cerita. Ia percaya bahwa dunia perlu dipahami dari dekat. Namun malam itu, rasa ingin tahu yang selama ini menjadi kekuatan Kim membawanya berhadapan dengan seseorang yang menyembunyikan sisi tergelapnya di balik citra seorang inventor. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Alur Akhir dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya kita bisa terus membahas kisah-kisah nyata lainnya dengan alur yang lengkap, runtut, dan penuh makna. Sampai bertemu di kisah berikutnya, di sini, di Alur Akhir ID.